mau bikin hari ini no cut no edit tanpa Rido. Dan ini tuh aku mau kayak ngasih tahu ke kalian, hari ini aku tuh mau pengajuan pencairan uang dari asuransi aku. Jadi aku tuh suka bikin asuransi jiwa gitu, asuransi kesehatan. Dan ini tuh udah ada yang cair 5 tahun. Jadi kayak kita tuh kayak bayar sebulan sekali, dan ternyata udah ada yang 5 tahun. Dan aku tuh sekarang mau ngajuin pencairan. Jadi sebenarnya harusnya cairnya tuh Juni 2021 kemarin, cuman aku lupa. Terus aku dikabarin sama orangnya, Kak Dinar nggak dicairin uang asuransinya, kayak gitu. Nah jadi ini nih buat kalian cewek-cewek dimanapun berada. Jadi kita itu harus pintar harus pintar nyimpen uang. Dan kita tuh jangan bergantung sama cowok. Terus kok Dinar bisa sih kayak suka nyimpen uang kayak gimana? Jadi aku tuh memang shoppingnya tuh nggak banyak. Aku tuh kayak shopping itu bisa setahun sekali atau 6 bulan sekali. Yang shopping seriusnya yang branded itu aku nggak sering. Jadi nanti aja nih, misalkan gini, penghasilan aku tuh misalkan 10 juta ya penghasilan aku belanja 2 juta aja. Jadi jangan terlalu fokus ke belanjanya gitu loh, karena kadang-kadang kan kita sebagai cewek pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi aku belajar lagi waktu itu gimana caranya ya, aku menghentikan shopping itu dengan cara apa? Dengan cara belajar bisnis yang lain atau belajar teknik cari uang dengan cara yang lain seperti itu. Mungkin aku kan baru-baru ya bikin vlog ini gitu. Jadi orang-orang belum banyak yang tahu aku kayak gimana cari uangnya, cari cuannya seperti itu. Dan ya gitu sih, kalau jadi cewek tuh harus pinter nabung biar kita ini tidak direndahkan atau tidak dimainkan sama cowok-cowok. Ya kalau bisa kita mainkan cowok-cowok itu, bercanda. Jadi ya gitu, kalau kita misalkan kita kurang cantik, kita kurang cantik, kurang seksi. Tapi ketika kita pintar cari uang, pintar segalanya, jadi cowok-cowok tuh bakalan segan ke kita gitu. Bukan masalah pacar aku ya, tapi cowok-cowok yang lain. Sebenarnya kayak ada beberapa video kayak aku mungkin kayak bikin konten sama cowok atau mesra sama cowok. Kok mau sih dipegang-pegang gitu kan? Emang cewek nggak rugi dipegang-pegang gitu? Enggak sih. Aku mah nggak rugi, aku mah ya biasa aja. Emang aku diapain di belakang sana, kan cuma bikin konten doang seperti itu. Dan si cowok-cowok yang bikin konten sama aku aja sebenarnya dia itu segan sama aku, karena Dinar itu pertama aku tuh nggak pernah minta dibayarin sama cowok. Jadi aku tuh nggak pernah minta dibayarin sama cowok sama sekali. Tapi ya ada sih yang bayarin, cuman nggak kayak misalkan gini nih, aku nongkrong sama teman-teman cowok, terus tiba-tiba aku dibayarin nih sama temen cowok aku, terus terus dia pergi, kayak aku tuh suka ngejar dia kayak, mana nomor rekening lo, setengah-setengah dong, kayak gitu. Jadi menurut aku ketika kita dibayarin orang itu, wah kita untung. Nggak sih, sebenarnya itu kita tuh sama aja direndahin, tahu nggak? Aku tuh merasa gitu, kayak apaan sih? Atau kalau misalkan aku ditraktir orang, nanti kalau aku ketemu dia aku yang traktir balik kayak gitu. Karena so, Kak Dinar gimana cara dapetin uangnya? Nah, makanya ketika kita cari uang tuh jangan show off dulu. Kita tuh banyak nabung. Terus apalagi ya namanya itu, jangan terlalu banyak ngomong kalau udah punya tabungan. Ya semua orang pengen sukses ya, semua orang tuh pengen sukses. Tapi minimal kesuksesan kamu itu seperti apa? Kesuksesan kamu itu kamu tidak minta sama orang lain. Kamu bisa menghidupi diri kamu sendiri. Setelah menghidupi diri kamu sendiri full, nah baru lengkapilah hidupi keluarga. Si keluarga tuh dikasih. Nah setelah keluarga udah dikasih juga, nah kalian tinggallah bantu orang kalau kalian memang merasa care terhadap lingkungan sesama kayak gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau kalian sebagai cewek tidak mau direndahkan tuh harus cari duit sendiri gitu. Biar nggak direndahin orang lain, biar nggak dibego-begoin cowok di luar sana gitu kan. Suka ada kan cewek kayak nangis-nangis ditinggalkan cowoknya yang crazy rich gitu ya. Jangan sampai begitu, bikin malu. Udah cari uang sendiri.
walaupun memang susah cari uang halal tuh susah guys, kan ya banyak yang lontong lah apalah itu yang apa ya, yang BO tuh bisnis online ya kan. Nah, gimana caranya kalian itu bisa menghasilkan uang? Harus mau kerja keras jerih payah. Nah, aku tuh kerja tuh aku udah dari umur 19 tahun, bayangin. Tapi itu seni semua, kayak ngedance, nge-DJ tuh 2 paling lama. Terus aku sempet nyanyi dangdut juga, kayak gitu-gitu. Nah, itu aku tuh bener-bener aku kumpulin uangnya kayak gitu-gitu. Seperti itulah guys. Oke, kita sekarang lagi on the way ke tempat ini guys. Tempat apa namanya itu? Asuransi. Nah, seperti apa di sana nanti aku bakal ngobrol sama salah satu orang yang nggak ketemu 5 tahun. Aku nggak ketemu dia 5 tahun. Oh my god, ini aku kayak dia juga waktu itu mungkin 5 tahun lebih ya, mau 6 tahun. Mau 6 tahun nggak pernah ketemu aku. Dan dulu tuh aku bener-bener itu nggak punya uang, maksudnya keuangannya nggak seperti sekarang. Dia tuh tahu aku tuh dari yang bener-bener cari uangnya tuh receh banget, tapi aku tuh bisa menyimpan asuransi. Itulah apa, bukan kelebihannya, aku nggak tahu itu kelebihan aku atau gimana, tapi aku tuh seperti itu orangnya itu. Nah, nanti juga aku mau ada ikutan asuransi lagi, ini yang lebih gede. Aku udah asuransi lagi, kayak aku udah menyimpan beberapa asuransi. Nanti berapa tahun, 5 tahun ada yang cair, 10 tahun ada yang cair, seperti itu. Ya gitu deh. Pokoknya kalau kalian pengen Kak Dinar tips yang lebih detailnya dong, kayak asuransi itu seperti apa, kalian komen di bawah. Mungkin aku nanti mau bikin podcast biar edukasi ke cewek-cewek, biar mandiri gitu tuh, biar jadi independent woman seperti apa gitu. Tapi sejauh ini beneran aku tuh dapet kayak apa ya, beli rumah, beli mobil itu bener-bener hasil dari kerja keras sendiri, dari endorsement lah, dari nge-DJ kayak gitu-gitu, dari cari sensasi dulu gitu. Tapi kan ya menghasilkan, cuman ya gitu, jangan terlalu nyindir orang gitu-gitu. Itu nggak tahu sih aku kalau yang suka nyindir orang terus menghasilkan uangnya gimana ya. Ya, nah oke, gitu aja dulu. Misalkan kalau mau ada yang ditanyain tentang independent woman atau wanita mandiri, karena menurut aku sendiri, aku ini mandiri karena nggak pernah dikasih sama cowok. Aku nggak tahu, aku tuh merasa tersinggung kalau dikasih sama cowok kayak gitu, kayak ih apaan sih, kan lu belum jadi apa-apa gue, tapi kok udah ngasih kayak mau dibeli gitu. Aku nggak suka gitu. Tapi sih kalau ya gitu, aku tuh bakal menikahi cowok yang menurut aku gentleman, yang bisa nantinya bertanggung jawab terhadap aku dan anak-anak aku. Jadi aku tuh memang punya pemikiran sendiri sih. Ya walaupun ya karakter aku suka rada dioneng-onengin, cuman aku tuh aku tuh selalu berpikir, oh ini gini, punya penilaian sendiri seperti itu. Tapi hari ini aku excited banget, Gemoys Lover. Aku tuh hari ini mau yaitu pengajuan pencairan uang, tapi nanti uangnya itu cairnya itu semingguan atau 2 mingguan. Dan ini tuh asuransinya tuh aku saking lupanya harusnya dicairin 2021, aku cairin 2022. Karena aku tuh memang ada beberapa asuransi yang aku ya udah uang lupa aja, nanti di masa tua aku bakal ambil uang itu kayak gitu. Jadi aku ada juga asuransi yang 10 tahun, mungkin nanti 5 tahun lagi aku ambil. Ada yang 5 tahun lagi aku ambil, seperti itu. Jadi memang itu penting banget buat cewek sih. Kalau kalian punya uang, mau berapapun asuransi tuh nggak mahal loh. Kayak ada yang sebulan tuh cuman berapa ratus ribu selama 5 tahun. Terus ada yang jutaan, ada yang puluhan juta. Itu tergantung kemampuan, cuman minimal kita nanti suatu saat nanti tuh ada uang yang kita tunggu gitu. Cuman ya kalau karena aku sibuk, uang ini yang aku mau cairin tuh sampai lupa. Nggak tahu, lupa aja gitu aku mau cairin uang. Nah, sekarang lagi jalan. Oke, seperti apa cara pencairannya, dan aku mau ketemu teman lama aku. Oke, let's go. Nah, Mak Gemoys Lover, nih kadang-kadang kan Dinar itu kayak suka acak-acakan ya di kamera. Aku juga sadar kayak kadang-kadang rambutnya kemana. Jadi memang aku tuh kalau ngevlog itu ya ngasal banget gitu. Karena apa? Karena aku tuh memang cewek pemikir yang memang
tidak pernah mendapatkan cuan dari mana, dan maksud tuh nggak pernah dikasih atau dimanjakan oleh kaum Adam. Ini bukan cowokku yang sekarang ya, sebelumnya juga aku emang tidak mendapatkan apa-apa dari cowok, karena kan aku memang belum menikah ya kan. Jadi aku memang punya bertekad kayak gimana caranya gue bisa sukses, bisa shopping kayak orang-orang metropolitan, yang cewek-cewek metropolitan pakai uang sendiri kan. Kebanyakan nih kayak teman-teman arisan aku, mereka itu dapat uangnya tuh kayak dari cowoknya, dari gadunnya kali aja. Tapi aku gimana caranya bisa tetap ikut arisan itu, bayaran arisannya mahal juga gitu ya kan. Gimana caranya aku bisa tetap ikut arisan itu tapi pakai uang sendiri. Tapi pada akhirnya sih karena akunya mau bekerja keras, pada akhirnya tuh ya udah, malah mungkin aku tuh bisa mendapatkan uang lebih daripada cowok yang ngasih si temen aku ini gitu. Itu sih harus kerja keras, tapi cuman capek banget nguras otak, nguras kesabaran juga. Cuman ya pada akhirnya pasti dapat, yaitu bekerja keras dan berdoa, seperti itu. Ya cuman sih Dinar bukan orang kaya gitu ya, tapi Dinar ini bisa mandiri, bisa mencukupi buat diri aku sendiri dan bisa ngasih ke orang tua. Ya sekarang sih ya baru 3 tahunan lah, baru ngasih ke panti asuhan gitu. Cuman ya gitu, cuman ya kekurangan aku tuh memang nggak sabaran gitu loh, karena kan memang orangnya biasa berdiri sendiri. Jadi kalau ada yang nasehatin tuh aku bakal agak keras gitu. Mungkin nanti ya aku kasih tips-tips gimana caranya cewek bisa berdiri di kakinya sendiri, tidak bergantung kepada cowok-cowok. Karena kan pada kebanyakan ya, tapi sekarang udah mulai banyak sih cewek-cewek independent woman ya. Cuman ya rata-rata sih yang aku lihat kayak teman-teman aku aja, dia itu ya dikasih sama cowoknya gitu atau sama suaminya kayak gitu. Tapi kalau aku tuh belum pernah merasakan itu guys. Jadi pada akhirnya itu nggak tahu kenapa aku tuh bangga sama penghasilan aku sendiri, hasil kerja keras aku sendiri. Dan ya kayak gitu, waktu pas aku pacaran sama Rido juga, Rido sempet kayak wah ini cewek kayaknya ani-ani, atau wah ini cewek kayak nakal gitu yang suka jualan-jualan gitu ya. Tapi pada akhirnya dia juga kayak kan gini ya, dunia entertain tuh sempit banget, atau ya dunia nakal gitu tuh sempit banget. Dia sempat mungkin nanya-nanya ke orang tapi nggak nemuin track record aku yang ke om-om lah yang jualan, karena memang enggak. Jadi aku ya terserah lu mau nganggep gua kayak gimana gitu ya. Karena memang kalau misalkan nih kayak gini ya, cewek-cewek di luar sana, jadi kalau misalkan si cewek yang mendapatkan uang, yang misalkan ada temen aku juga itu tuh terkenal di kalangan om-om tuh, dia suka minta transferan ke om-om ya, nggak tahu sih di belakang ngapain ya. Terus yang kalau yang BO gitu tuh malah lebih lumrah lagi, kayak oh cewek ini kan jualan. Dan di lingkungan akun DJ ya, itu tuh aku udah tahu semua listnya, yang punya nama sampai yang cabe-cabean itu tuh ada listnya, dan aku tuh kayak tahu gitu. Tapi aku tidak mau judge mereka, yaitu mah bodo amat. Mungkin dia nggak mau kerja keras, akhirnya ya mereka mau nggak mau cari cowok kaya, atau mau nggak mau mereka tuh jualan. Tapi itu ya masing-masing. Tapi sebisa mungkin kita ini harus menjadi cewek kerja keras, bisa muterin uang, bisa nyimpen uang. Biar apa? Biar kita tidak direndahkan oleh orang lain atau kaum Adam, seperti itu. Dan mungkin ketika kita mandiri, punya kualitas tersendiri, nah nanti tuh mungkin jodoh kita juga nggak main-main gitu. Maksud tuh bukan orang biasa, pasti orang yang luar biasa, seperti itu sih. Tapi misalkan nanti aku mau bikin tips buat kalian biar mandiri seperti apa, nanti aku mau bikin podcast khusus buat ditonton wanita gitu. Itu sih kalau aku sih pengen berbagi pengalaman gitu. Ini pengalaman aku seperti ini nih, menjadi cewek mandiri. Mungkin di luar sana ada cewek-cewek yang
lebih hebat, yang mungkin dia itu di umuran aku, mungkin dia udah sukses banget. Cuman aku tetap tetap sama diri aku, tetap bangga karena aku bisa berdiri di kaki aku sendiri, terus nggak pernah nyusahin orang lah. Aku tuh jarang banget, nggak pernah tuh minta sama orang gitu. Nah ya udahlah, daripada banyak ngomong kita, tapi itu dengerin ya, itu siapa tahu itu bisa membangkitkan kreativitas kalian kalau dengerin omongan aku. Karena sih ada beberapa teman aku cewek kayak dia tuh, oh gitu ya Dinar, jadi dia itu mau kerja keras kayak gitu-gitu, kayak nularin aura aura kerja kerasnya gitu, aura mandirinya seperti itu. Ya pokoknya dimanapun kalian cewek-cewek berada, tetap kita itu tidak boleh bergantung sama siapapun, biar kita itu sebagai wanita dihargain gitu. Ya udah, aku on the way dulu ya. Nanti aku ini sih kayaknya aku bikin no cut no edit karena aku lagi nggak sama Jerry. Nanti aku bikin no cut no edit. Mungkin ini siapa tuh bisa menginspirasi kalian. Yang positifnya dicontoh, yang negatifnya jangan. Tapi sih ini kayaknya positifnya sih, karena aku memang yang marah-marahnya jangan sih. Aku tuh agak keras orangnya, yang marah-marahnya jangan. Aku tuh sekarang lagi belajar caranya mengontrol emosi aku gitu. Oke guys, sampai ketemu di tempat asuransi. Di jalan guys, menuju tempat asuransi. Bude, apa kabar? Ya ampun, 5 tahun gak ketemu. 5 tahun Dinar, ya ampun. 5 tahun udah gak ketemu. 5 tahun. Ya Allah, jadi apa sih Dinar? Ya Allah, cuma bisa ngeliat IG-nya doang. Apa kabar Bude? Baik. Ya Allah, sehat ya? Sehat. Ah. Sehat Bude. Ya, Bude ku udah ubanan sekarang. Iya, udah tua. Waktu dulu enggak. Iya, udah tua. Ibu masuk asuransi juga? Iya. Baru masuk atau Oh, udah 5 tahun. udah 5 tahun juga? Mau ambil juga? Enggak. Agent. Oh agent. Aku udah kelewat tahu. Harusnya 2021 ambilnya. Ah, enggak usah diambil, enggak apa-apa. Nggak usah diambil. Udah nggak usah diambil katanya. Diambil enggak apa-apa. Bertambah terus. Bertambah terus ya. Iya. Yaudah ayo foto dulu. Kecil ya. Sayang, kamu ngapain kayak gitu? Hah? Kamu ngapain kayak gitu? Ini lebih ke sakit gigi sih saya. Masa Apa cowok namanya? perawatan? Apa namanya? Bakar lemak. Anas apa gitu tadi? Anestesi. Oh, iya, anestesi. Ih kasihan Nora. Sepatu baru kan? Kita samaan. Enggak. Aku mau minta ini buat fashion. Kayak cucu Sugiono. Kayak Sugiono. Kita ditemenin Elsie juga. Astagfirullahaladzim. Aku mah asisten kamu, Beb. Ya dan asistennya aja begini. Asistennya pakai dia. Seharusnya Apa sih tadi doang? siapa? Ada si ya matiin dulu. Tadi aku habis dari tempat asuransi, sekarang ketemu Sapa. Bentar. Apa yang diasuransiin? Ini ya? Tete. Ini ya benar. Dan sekarang laki-laki treatment tuh. Laki-laki treatment. Dia apa yang dibenangin itu ya? Tadinya dia mau tarik benang, tarik BH. Oh, aku Andi mah ini. Basah sholat. Hah? Gak dosa ya kayak benang-benang basah sholat. Tahu dari mana? Iyalah. Jangan Basah? ngasih Gimana? ini statement kalau nggak ada. Kita ngerujak guys. Basah apa? Dosa, teteh. Ketika sholat. Apa kabar operasi? Iya makanya. Lebih parah operasi. Operasi bulu mata. Tahu kan kalau yang ini mah ya bulu Sayang, mata Teh. aja haram sih teteh. Kan, aku mau kalkulatorin. Ayo. Udah Karido pasti benang ka Dinar. Aku insecure. Nggak apa. Nggak sekutu aku mah bukan apa-apa kan Karidan mah. Ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku baju. Enggak ah jangan 15 ngomong juta. kayak di gaber ku Malasari deh. Siapa mau terkenal nggak? Enggak. Mau banyak di DM sama Brondong nggak? Enggak suka Iya, berondong, udah. sugar daddy aja ya.
Padahal lucu buat di YouTube. Cara tuh masuk perawatan dulu aja beresin. Ini nunggu setengah jam. Iya, yuk kita mau ngobrol lah. Ayo kita mau ngegosip. Ya udah rekam. Ngomongin orang nih siapa ya? Ngomongin Mau kamu. kita mau ngomongin bulan Kemarin nggak berani Kak Edo upload itu ngomongin Ustadz. Jangan tuh teteh. Edan siapa lihat tuh. Amit-amit itu efeknya jalan yang Enggak, dihilang itu. Gitu. Sumpah dingin banget ini nggak boleh. Sama tante Sapa. Iya, tuh cowok-cowok perawatan ya teh ya. Ide. Enggak, ini lebih ke Astagfirullahaladzim. style ini, Sapa style. Ini baju hujan. Ngerujak mana teh? Lagi ngerujak. Yang mau kirimin ke mobile phone, udah kebanyakan deh. Video. Enggak tenan nonton di tagkan. Antek pansos. Tuh. Kecil aja. Tapi Ya, nggak Pansos di apa-apa, sini tapi, nggak mau. tapi yang nambah mah ke si Alsa sih sumpah. Itu tagin ke kamu aja ke si Video nggak usah. Pansos satu dari itu juga biasa 1 juta biasa pakai teteh. Si Alsa tuh lagi di Sentul kata di sini ke Jakarta kita ke HW. Mau dia? Bentar dulu dijawab. Mau. Cut. Dia mau. Ah, Ini Mailonteku ini dia itu pencinta Alshad. Ya nggak apa-apa tuh, siapa yang penting jujur-jujuran. apa? Enggak, aku tuh pengen aja main. Siapa ada belahan tetenya? Ya udah jangan makanya. Sini aku yang pegangin tuh. Udah. Ayo dong di sini.